Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Buhari, praktisi talent mapping. Pertemuan kedua kali ini saya akan membahas bakat pada cluster thinking, yaitu bakat strategi. Orang yang memiliki kekuatan pada bakat strategi dapat menemukan berbagai pilihan jalan ketika menghadapi masalah dan memecahkan masalah. Kelebihan orang dengan bakat ini, langkahnya 10 kali lebih maju dari orang lain. Selain itu, orang berbakat strategi terbilang cerdik secara holistik dan pikirannya cenderung komprehensif dengan melihat pola berdasarkan pengalaman dan data. Jadi, intinya adalah bakat strategi merupakan pola pikir, pola sikap, pola perilaku alamiah dari diri seseorang dalam menyusun langkah-langkah secara holistik, komprehensif, berdasarkan pengalaman dan data ketika berada di antara kekusutan dalam memilih dan menentukan jalan keluar. Timbul pertanyaan, apa perbedaan antara orang yang memiliki kekuatan pada bakat strategi dengan yang terbatas pada bakat ini? Dapat kita lihat ketika ia melakukan aktivitasnya, orang yang memiliki bakat kuat di strategi itu akan mudah menemukan beberapa alternatif jalan keluar terbaik. Selalu mencoba sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Selalu ada jalan keluar. Melihat masalah secara menyeluruh. Bagaimana kalau bakat strategik ini lemah atau terbatas? Di sini terlihat orang tersebut tidak mudah untuk segera memilih jalan keluar. Cenderung mencari jalan keluar dengan coba-coba. Kurang dapat melihat secara menyeluruh. Alternatif jalan keluar terbatas, bahkan kadang buntu. Mencari alternatif jalan keluar dengan bantuan orang lain. Potensi kekuatan antara bakat strategik adalah strategi yang kuat dengan developer dan individualism yang kuat. Orang tersebut akan mampu membuatnya ke pengembangan diri. Strategi dengan kekuatan futuristik dan Avengers dapat mengatur langkah kerja dan mewujudkan rencana dan target. Beberapa peran atau profesi yang membutuhkan bakat strategik ini antara lain adalah yang berhubungan dengan psikolog, konselor, manajemen pemasaran, ahli strategi militer, fasilitator. Kenapa? Ya, beberapa profesi ini membutuhkan kemampuan strategi. Karena psikolog itu akan membantu, ya termasuk konselor, akan membantu kliennya mencari alternatif jalan keluar. Jadi orang yang memberikan bimbingan itu atau psikolog atau konselor itu punya bakat strategi. Demikian juga manajer pemasaran. Pada saat ingin pemasarannya meningkat, ya, dia harus juga memiliki strategi dalam pengembangan pasar. Ya, strategi dengan beberapa jalan, beberapa cara, beberapa alternatif yang harus dimiliki sehingga apa yang dipasarkan itu bisa melebihi target atau memenuhi menjadi harapan dari manajer pemasaran itu. Atau ahli strategi militer itu perlu memiliki strategi. Fasilitator itu akan memberikan strategi kepada orang-orang yang difasilitasi sehingga dia bisa menemukan jalan pada saat menemukan permasalahan.
Nah, bagaimana pada saat seseorang dari hasil TM mapping ternyata bakat strategik yang dimiliki itu berada di urutan terbawah atau boleh dikatakan berwarna hitam pada peta bakatnya, yang menandakan bahwa orang tersebut memiliki bakat strategi yang lemah atau yang terbatas. Nah, cara mensiasatinya adalah carilah partner yang bakat strategiknya kuat. Mencari pandangan-pandangan atau masukan-masukan dari orang-orang yang telah memiliki pengalaman. Selanjutnya, antara bakat strategik dengan bakat futuristik terdapat beberapa kesamaan. Pertama, keduanya berada di cluster thinking. Kemudian keduanya sama-sama dalam kemampuan berpikir imajinatif. Perbedaannya terletak pada futuristik melihat masa depan, sedangkan strategik menemukan jalan. Jadi itu perbedaannya. Akhirnya, aku adalah bakat yang siap mempertimbangkan kemungkinan sehingga yang terbaik tidak akan terlewatkan. Aktivitasku menemukan jalan terbaik untuk maju ke depan. Kontribusiku membawa antisipasi dan imajinatif. Tata nilaiku suka mencari jalan saat orang lain tidak menemukan jalan. Aku juga anti melakukan hal yang selalu sama. Aku digambarkan seperti orang yang dapat melihat secara menyeluruh. Karena itu, orang-orang sering melabeliku senang mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi, orang strategik seperti terakhir saya gambarkan bahwa orang strategik akan mencari jalan, akan melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda, sehingga orang sering mengatakan atau melihat sosok orang yang memiliki strategi yang kuat adalah orang yang biasanya berbeda dari yang lain, terutama dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.